Kemudian akhwati fillah a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an, kita masuk ke pembahasan di buku kita di halaman ke-13. Halaman ke-13 di sini ada namanya anwa'u al-i'rabi. Anwa'u al-i'rabi, macam-macam i'rab atau ya harokat-harokat i'rab ya. Sama seperti kemarin pembahasannya. Kemarin pembahasannya adalah anwa'ul bina, macam-macam mabni atau harokat-harokat mabni. Sekarang di sini adalah anwa'u al-i'rabi, macam-macam i'rab atau harokat-harokat i'rab ya. Mudah saja ya. Anwa'ul i'rab itu sama seperti anwa'ul bina. Coba kita lihat kaidahnya di halaman yang ke-14, al-qawaidu yang ke-31. Nah, kita lihat di sini di nomor 31. Saya bacakan dan saya akan terjemahkan. Al-ahwalu allati ta'tari awakhirul kalimati al-mu'rabati arba'un ya. Ya. Kapan saja ya keadaan-keadaan yang ta'tari menjadikan awakhirul al-kalimat, akhir kalimat itu mu'rab ya, mu'rab bisa diubah harokatnya. Itu ada empat ya, ada empat keadaan. Wahia ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Mereka adalah raf'un, ar-raf'u dan an-nasbu dan al-jarru dan al-jazmu ya. Wa tusamma anwa'a al-i'rabi, dan tusamma dinamakan anwa'a al-i'rab, macam-macam i'rab. Coba kita lihat di papan tulis. Nah, tadi yang pertama apa? Ya. Yang pertama itu harokat i'rab adalah ar-raf'u. Ya. Ar-raf'u itu bisa juga kita bilang marfu'un. Marfu'un ya. Biasanya ya harokatnya itu berharokat dhammah ya. Marfu'un berarti ini namanya marfu' ya, ar-raf'u. Kemudian kedua an-nasbu atau bisa kita bilang mansubun. Mansubun. Dan harokatnya adalah fathah ya. Mansub atau an-nasb itu fathah. Kemudian majrur, al-jarru ya. Majrurun ya, ini sudah terkenal ya, majrurun ya. Jar itu, al-jar itu atau majrur itu harokatnya adalah kasroh. Kemudian al-jazmu atau majzumun. Majzumun, al-jazmu. Al-jazmu atau majzumun itu harokatnya adalah sukun. Nah, ini Anda harus kenal dengan nama-nama ini, karena nama-nama ini biasanya banyak diulang di pelajaran nahwu. Ar-raf'u marfu'un, an-nasbu mansubun, al-jarru majrurun, al-jazmu majzumun. Kemudian coba kita lihat di kaidah yang ke-32 di sini. Kaidah yang ke-32. Saya sudah bacakan dan Ustaz terjemahkan. Alamatul i'rabi al-asliyatu arba'un. Tanda-tanda i'rab yang asli itu ada 4 ya. Tanda-tanda i'rab yang asli itu ada 4. Wahia ad-dhammatu, dhammah, wal fathatu, fathah, wal kasratu, kasrah, was sukunu, sukun. Nah, tadi ini kan sudah kita jelaskan ya. Alamat i'rab ada dhammah, ada fathah, ada kasrah dan ada sukun. Nah, ini anwa'u al-i'rab ya. Kemudian kata mu'alif, kata pengarang, wa yanubu anha alamatun ukhra, dan bisa digantikan wa yanubu anha, dan bisa digantikan dengan tanda yang lain, dengan alamat yang lain, alamatun ukhra, tanda yang lain. Tuzkaru fi mawadhi'iha, yang akan dijelaskan di tempatnya, di temanya nanti, bukan
bukan sekarang. Berarti ar-raf'u itu bukan hanya harokat domah saja, nanti ada lagi ya. An-nasbu itu bukan hanya fathah saja, tapi ada lagi nanti. Al-jar itu bukan kasroh saja, tapi ada lagi nanti. Dan al-jazmu juga tandanya bukan sukun saja, tapi ada lagi nanti. Insya Allah kita akan pelajari. Nah, sini coba kita carikan contohnya satu persatu. Misalnya yang ar-raf'u misalnya, yang ar-raf'u. Contohnya bagaimana? Kita cari yang i'rab, ya. Apa saja i'rab itu, ya. I'rab itu kan tadi yang sebelumnya kita belajar adalah al-asma, kata-kata nama itu semuanya mu'rab, dan juga ada fi'ilul mudhari. Nah, ini kan golongan-golongan mu'rab ya, golongan-golongan mu'rab, yang mu'rab. Nah, kita cari ya yang dhammah misalnya. Misalnya kita carikan contoh al-mal'abu wa wasi'un. Nah, al-mal'abu wasi'un. Nah, al-mal'abu di sini mu'rab bisa berubah ya, bisa berubah. Nah, seperti itu. Al-mal'abu karena dia adalah kata nama. Atau kita contohkan seperti ini. Nah, mazzaqa zaidun al-libasa. Ya, mazzaqa zaidun al-libasa. Zaid merobek baju. Nah, di sini zaidun di sini adalah mu'rab. Nah, lihat mu'rab berharokat dhammah karena dia bisa berubah nanti. Ya, dia bisa berubah, tapi dia di sini menjadi fa'il dan harokatnya dhammah. Adapun mazzaqa ini bukan mu'rab, tapi ini adalah mabni karena dia fi'il madhi. Nah, kalau al-libasa mabni apa mu'rab? Al-libasa itu mu'rab juga. Mu'rab yang berharokat fathah ya, yaitu mansub. Dia mansub. Adapun zaidun marfu ya. Berarti ini bisa menjadi dua contoh. Untuk yang marfu ya kita pakai zaidun ya, kemudian untuk yang mansub kita pakai libasun, al-libasa ya. Seperti itu, mudah ya, tidak susah. Kemudian kita cari contoh yang majrur misalnya. Kita cari contoh yang majrur. Mudah sekali ya. Misalnya kita contohkan bismillah, bismillahi. Nah, lihat di sini ismi di sini adalah mu'rab karena dia isim kan, dengan nama Allah. Nah, Allah juga sama isim ya, mu'rab bisa berubah harokatnya dengan nama Allah. Nah, mana huruf jar di sini? Huruf jarnya adalah ba. Ya, ba. Dan dia memajrurkan ismun ya. Dia memajrurkan ismun bismi. Nah, bismillah. Nah, berarti ismun ini adalah mu'rab yang majrur. Nah, kemudian kalau yang majzum, kalau yang sukun bagaimana? Kalau yang sukun kita cari contohnya di fi'il mudhari ya. Kita cari contohnya di fi'il mudhari yang kemasukan adawatul jazmi, yang kemasukan huruf-huruf jazam, yang kemasukan huruf lam atau la, jangan atau in ya. Maka kita berikan contoh, misalnya kita pakai in. Misalnya contohnya in takhruj tandam. Jika kamu keluar, kamu menyesal misalnya. In takhruj. Nah, di sini adalah fi'il mudhari yang berharokat sukun dan dia majzum. Dia adalah majzum. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Kalau untuk mencari contoh majzum itu kita hanya bisa dapatkan di fi'il mudhari yang kemasukan adawatul jazmi, kemasukan huruf-huruf jazm, lam, la atau in. Nah, kemudian di sini ada tugas untuk antunna. Tugasnya adalah buatkan contoh
satu-satu. Contoh mu'rab yang marfu', contoh mu'rab yang mansub, contoh mu'rab yang majrur, dan contoh mu'rab yang majzum. Berikan atau buatkan contoh mu'rab atau contoh setiap mu'rab berikut ini. Nah, ada 4 yang harus antuna kerjakan. Baik. Kemudian terakhir, kita masuk ke kaidah yang terakhir, yang ke-33. Apa kata pengarang? Kata mu'alifnya, ar-raf'u wan nasbu, ya. Raf'un dan nasbun itu yashtarikani fil asma'i wal af'al. Ikut serta atau ada di isim-isim dan fi'il. Wal jarru yakhtassu bil asma, dan jar itu hanya ada khusus untuk di isim, kata nama. Kama yakhtassul jazmu bil af'al, kama sebagaimana jazm itu khusus untuk fi'il. Nah, coba kita terangkan di papan tulis. Nah, kita kan punya 3 bentuk kata ya. Ada yang asma, kata nama, ada yang af'al, kata kerja, dan ada yang huruf. Nah, tadi disebutkan apa kaidahnya? Ar-raf'u wan nasbu, marfu' dan mansub, ya, itu adanya di isim dan fi'il, ya. Rafa' dan mansub itu ada di isim dan fi'il. Berarti seperti ini. Nah, berarti seperti ini. Asma itu bisa dhammah, bisa marfu' dan bisa mansub, bisa marfu' dan bisa mansub, ya. Contoh yang marfu' misalnya zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Lihat sini berharokat marfu', dhammah. Kemudian bisa juga jadi mansub. Misalnya darabtu Muhammad, dan aku telah memukul si Muhammad. Maka di sini kan Muhammad adalah objek. Dia bisa menjadi apa namanya? Fathatain, ya. Atau misalnya contoh lain, misalnya kana at-talibu mahiron. At-talibu di sini adalah isim yang berharokat marfu', bisa ya. Atau kita pakai inna taliba mahirun. Inna taliba mahirun. Nah, di sini adalah talib adalah isim yang mu'rab, bisa berubah. Lihat, bisa berubah marfu' dan bisa berubah mansub. Begitu juga dengan af'al, bisa menjadi marfu', bisa menjadi mansub. Misalnya yang marfu', yarji'u al ustazu. Yarji'u al ustazu. Yarji'u di sini adalah fi'il, ya, fi'il mudhari', ya, yang berharakat dhammah. Nah, bisa menjadi mansub bagaimana? Ketika diawali dengan adawatun nasbi, dengan ketika dimasukkan dengan huruf-huruf nasab. Misalnya lan al ustazuti. Ustaz tidak akan pulang. Lihat di sini berubah karena ada adawatun nasbi. Nah, seperti itu. Kemudian kata pengarang, wal jarru yakhtassu bil asma, dan jar itu khusus untuk isim. Nah, berarti di sini ada isim punya tambahan, ya, khusus yang tidak dipunyai oleh fi'il, yaitu apa? Al jar, huruf al majrur, ya, kasrah. Contohnya misalnya zahabtu ila al matari, ya, aku telah pergi ke bandara. Al-matari di sini adalah isim yang mu'rab yang menjadi kasrah atau majrur, bisa berubah, ya. Nah, itu yang khusus untuk isim, dia punya majrur. Kemudian kata pengarang, kama yakhtassu al-jazmu bil af'al, sebagaimana jazm itu khusus untuk fi'il, untuk kata kerja, ya. Berarti di sini
fi'il punya kekhususan, mendapatkan tambahan khusus yang tidak dipunyai oleh isim, yaitu al-jazmu, sukun. Bagaimana caranya? Tadi ya, seperti ketika fi'il mudhari itu kemasukan adawatul jazmi, kemasukan huruf-huruf jazm. Misalnya lam yarji al ustadzu, lam yarji al ustadzu. Nah, di sini berubah harokatnya menjadi menjadi majzum, menjadi sukun karena ada adawatul jazmi, huruf-huruf jazm yang sudah kita pelajari di jilid pertama. Nah, adapun huruf tidak mendapatkan sesuatu karena huruf semuanya mabni. Dia tidak akan berubah, harokat terakhirnya. Nah, baik. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau misalnya ya ada yang belum difahami ya, atau yang ada yang ingin ditanyakan, tafadhol bertanya di grup ya. Ustaz tahu nahu, shorof, bahasa Arab itu kita harus betul-betul beristihad dalam mempelajarinya. Harus benar-benar sabar, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Memang awal-awal itu agak apa ya? Agak pening ya. Bukan pening, agak rumit, tapi asli tidak rumit. Nah, jika kita sabar dalam menempuh pelajaran bahasa Arab ini atau nahwu atau shorof ya. Di Itiba ini cuman PTA 1 yang belajar nahwu dan shorof, lain-lain tidak ada ya. Itulah keistimewaan PTA kelas 1 ya. PTA kelas 1 punya nahwu dan shorof. Nah, nanti insyaallah di PTA 2 kita juga lanjut nahwu dan shorofnya. Mungkin nanti akan ditambah dengan takbir supaya antun lebih kuat belajarnya. Di samping antuna menghafal Al-Qur'an ya. Karena apa? Karena menghafal Al-Qur'an itu butuh pemahaman bahasa Arab supaya lebih mudah ya. Lebih mudah untuk antuna menghafal Al-Qur'an. Baik, jangan lupa tugasnya nanti dikirimkan hari ini lewat pribadi. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.